puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Project UAS Dialog Interaktif. Nah, di sini langsung saja saya sebagai moderator Widya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat dokumentasi dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari mulai saja untuk lanjutan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun karena ini online, mohon untuk menyimak saja. Baik, terima kasih. Langsung saja selanjutnya kita menginjak acara inti. Saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini kegiatannya semi formal, jadi teman-teman di sini jangan terlalu kaku ya. Jadi kita dialog interaktif, terus ya sharing-sharing juga gitu. Jadi ya santai aja juga. Ya di sini secara dasarnya kita tuh pengen tahu gitu tentang kebudayaan dari teman-teman Papua gitu. Jadi saling menambah ilmu juga ya. Oke, baik, lanjut. Di sini namanya Project Nusantara karena memang di sini kita melibatkan ya selain dari teman-teman Papua, kami mahasiswa dari Unsika juga terdiri dari berbagai latar belakang suku. Jadi ya bisa dibilang gitu beragam budaya gitu. Nah, baik, untuk selanjutnya gitu tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan terlebih dahulu gitu ya biar makin akrab, siapa tahu nanti ada lanjutan di belakang. Untuk agar tertib lah ya intinya gitu. Dipersilakan dulu dari teman-teman Unsika mungkin ya, tapi sebelumnya saya dulu yang memperkenalkan diri gitu. Baik, di sini saya Widya Ningsih, saya asli Karawang dan asli Sunda, tapi ya Sunda Karawang tahu sendiri lah ya mungkin. Di sini saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 4. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman-teman Unsika yang lain, mungkin dari Dandi Irfan terlebih dahulu. Oke, halo, ohayo. Hai, I'm fine, thank you. Perkenalkan, nama saya Dandi Irfan Ramadan. Saya tinggal di Karawang. Saya suku Sunda. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ya. Oke, makasih banyak nih. Dari tadi nih yang sering ngomong terus, bahkan dari Febri silahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin secara lengkap, mungkin status juga bisa. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Wibawa, asli dari Karawang, besar di Sunda, maksudnya di tanah Sunda.
Namun untuk latar belakang, karena ibu saya itu di Kuningan perbatasan dengan Jawa, jadi ya mungkin sedikit-sedikit bisa lah Jawa, budaya-budaya Jawa. Untuk umur 20 tahun, tempat tinggal di Karawang, seterusnya sampai akhir hayat mungkin akan di Karawang. Untuk status sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mungkin sekian, bisa dilanjut ke yang lain. Oke, makasih Febri. Mungkin untuk selanjutnya dari Jam, silakan Jam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zam Kamalulai. 19 tahun, saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, semester 4, jurusan Ilmu Pemerintahan. 19 tahun gitu Jam? Iya, 19 tahun. Untuk status jomblo sih ya, tapi kalau mau hayu lah. Ya udah, lanjut aja Wida. Hebat sekali ya brandingnya itu. Mangga dilanjut untuk selanjutnya, silakan Fitriani. Hai semuanya, Hai. perkenalkan nama saya Fitriani, tinggal di Karawang, terus aslinya asli Subang, akunya suku Sunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitriani. Mungkin selanjutnya yang tidak asing dari Saudara Piki, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Paling Wida. ganteng. Halo Apa? semuanya dari Papua, selamat siang. Terima kasih sudah membantu tugas kami. Perkenalkan sebelumnya saya Vicky Purnomo, saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa. Saya kelahiran tahun 2001, saya di Bekasi, tempat tinggal juga di Bekasi. Sama kayak Glenn ya, yang lagi ngerantau dari Bekasi. Untuk background keluarga saya lahir dari keluarga orang Jawa, khususnya di daerah Cirebon, dua-duanya dari Cirebon. Itu mungkin sekian dari saya kembalikan ke Wida. Oke, makasih Piki. Selanjutnya silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Wida. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ika Subaika, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa, semester 4, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya tinggal di Bekasi, asli Bekasi. Terima kasih. Oke, berhubung dari teman Unsika udah selesai semua nih perkenalan. Nah, sekarang giliran dari teman-teman yang lainnya yang dari Papua itu mungkin untuk yang pertama dari Teh Sandra terlebih dahulu atau mungkin Kak Sandra ya. Silakan Kak. Halo Halo. semuanya, salam kenal. Halo. Aku Sandra dari Bekasi. Aku sepupunya Glenn. Aku mahasiswa juga semester 2. Aku di Universitas Kristen Indonesia UKI. Aku prodi Ilmu Komunikasi. Mamaku dari Waropen, Papua. Papaku dari Serui, Papua. Ya. Ya, salam kenal Terima kasih. semuanya. Salam Kakak. kenal Sandra. Ya. Selamat kenal Sandra. Oke, berhubung tadi disebut ya namanya, mangga untuk selanjutnya memperkenalkan Glenn. diri Kak Glenn-nya gitu, biar sekalian. Selamat siang semuanya. Siang Glenn. Yang Perkenalkan, nama saya Glenn Rematobi, usia saya 19 tahun. Saya kuliah di Bekasi, tepatnya di Universitas Bayangkara. Saya mengambil jurusan teknik. Kemudian ayah saya asli Serui dan ibu saya asli Fakfak. Sekian, terima kasih Kak. Ya, salam kenal Glenn. Yes, salam kenal, terima kasih Kenal juga, banyak, Kak. Kak Glenn. Nah untuk selanjutnya silakan mungkin dari Kak Renate, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo. Halo Kak. Halo. Gak apa-apa, enjoy Kak. Halo, Naragero Telo. Wih. Apa itu Dan? Perkenalkan, nama saya Renate Imbir, asal dari Papua, Biak, orang tua Bapak Biak, Mama Ambon.
sekarang sedang kuliah di Untirta, Universitas Kehutanan Untirta Yasa Banten, semester 6 jurusan Teknik Sipil. Mungkin sekian dari Salam saya. kenal Kak. Salam kenal ya. Ya, semester 6 itu lagi pusing-pusingnya. Kenal. Oke, salam kenal Kak. Oke, dilanjut ya. Selanjutnya mungkin dari Kak Faris atau Kak Ica. Silakan memperkenalkan diri Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Ica. Siang. Nama saya Fariska Rosalina Zekianti, biasa dipanggil Ica. Saya lahir besar di Papua, di Serui tepatnya. Ibu bapak aslinya dari Jawa Timur, Mojokerto. Oke, itu aja. Oke, Saya terima kasih. kuliah di UMM, Oh, WMM. Jurusan apa? Hubungan Internasional. Yes, mantap. Salam kenal Ica. Nice to meet you. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Samuel. Silahkan memperkenalkan diri Samuel. Halo Samuel, ada di sini yang belum memperkenalkan diri siapa lagi? Dari Cassandra udah belum sih? Lupa. Sandra udah Kak, kan tadi paling Udah. pertama dia. Udah. Udah. Samuel yang belum. Nah, makanya Samuel perkenalkan diri. Gak ada gangguan teknis apa gimana ya? Tadi ada dia on cam. Oke, kalau misalnya Samuel masih terkendala jaringan, mungkin dari satu lagi partisipan dari Kak Elga, silakan perkenalkan diri. Mungkin terkendala jaringan juga. Oke, Ya. Karena terkendala jaringan ya, mungkin kurang lebih partisipan lainnya, Kak Samuel itu dari masih sekolah kelas 12 SMA ya gitu. Dia sekolah ingin melanjutkan juga ke pendinasan gitu. Tadi sebelumnya sempat berbincang-bincang sebelum kegiatan ini dimulai gitu. Untuk Kak Yoga sendiri mungkin masih terkendala jaringan dan kebetulan belum sempat lebih bincang tadi. Nah, baik, untuk selanjutnya gitu. Ada apa sih dengan Nusantara Project? Nah, terkait hal ini mungkin akan disampaikan oleh Kak Dandi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Wida izinkan saya untuk menjelaskan dan meluruskan kegiatan selanjutnya. Sebelumnya kepada teman-teman dari Papua, saya mengucapkan banyak terima kasih dan kita memulai kegiatan ini. Yang pertama ada tujuan umum ya. Tujuan umum dari kegiatan TOR Nusantara dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yaitu mempererat persaudaraan warga negara Indonesia antara satu sama lain dan meningkatkan pengetahuan tentang kebudayaan daerah Papua serta bertukar pandangan dalam aspek kehidupan sosial. Kemudian kita akan dilanjutkan dengan bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan ini adalah dialog interaktif. Itu kita akan saling menanyakan satu sama lain, bertukar pernyataan ataupun pertanyaan satu sama lain. Yang pertama, partisipan saling memperkenalkan diri. Kita sudah melakukan ya. Yang kedua, kelompok mahasiswa Universitas Bangsa Karawang menjelaskan kembali makna tujuannya kegiatan Nusantara Project. Yaitu ya saya sedang jelaskan. Ketiga, dialog interaktif yang mencakup pembahasan. Kita adalah pembahasan mengenai apa yang diajarkan daerah Papua oleh teman-teman yang berasal dari Papua dalam hadir di pertemuan kali ini. Yang kedua adalah pengenalan makanan khas daerah dan kebudayaan Papua, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, pakaian adat, dan perayaan adat. Yang selanjutnya ada tata tertib acara. Dalam pelaksanaan kegiatan, tata tertib dialog interaktif yaitu 1. Partisipan menggunakan bahasa sehari-hari, itu bisa menggunakan bahasa daerahnya dan diperbolehkan juga menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakannya. Selagi tidak menggunakan bahasa yang kasar dan kita menggunakan bahasa yang sangat enak di hati masing-masing. Kedua, partisipan wajib meng-on-kan kamera saat berjalannya acara. 3. Partisipan menggunakan pakaian bebas dan sopan.
Keempat, partisipan diperkenalkan untuk mengkonsumsi makanan ringan dan saat perjalanan acara. Jadi diperbolehkan ya Kak, kalau misalkan mau minum ataupun mau mengemil, asalkan jangan makan kuarter dan nasi padang ya. Terlalu lama waktunya. Ya canda ya. Selanjutnya ada mekanisme acara. Yang pertama, untuk membuka acara, partisipan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita udah melaksanakan yang tadi ya. Yang kedua juga, saat sesi perkenalan diri, partisipan diperbolehkan mempertanyakan pembahasan terakhir informasi personal. Jadi ketika tadi perkenalan diri, ada yang mau ditanyakan atau ada yang lebih yang ingin ditanyakan kepada bersifat pribadi ataupun kelompok, maka dipersilakan dan diperbolehkan. Ketiga, setelah perkenalan diri, partisipan mulai obrol tentang bahasa daerah Papua meliputi salam, menanyakan kabar, ungkapan bahasa sehari-hari. Keempat, partisipan saling bertukar pemahaman tentang kebudayaan di daerahnya masing-masing mengenai dialog interaktif pada poin B. 5, sebagai penutup partisipan, kita akan menyanyikan lagu daerah yang telah disepakati sendiri. Lagu daerah kita yaitu menyanyikan lagu Sajojo ya, Kak Febri ya. Baik, itu aja penjelasan dari saya dan di Ramadan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Wida. Oke, makasih banyak ya untuk Kak Irfan atas dan di Irfan atas penjelasannya. Nah, sebelum itu ada video dulu itu tentang dari Unsika sendiri gitu. Di mana sih Unsika gitu? Apa sih Unsika gitu? Karena memang kan biar kita juga tahu gitu latar belakangnya gitu. Jadi mohon untuk disimak terlebih dahulu videonya. Selamat datang di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Universitas Singapura Bangsa Karawang merupakan perguruan tinggi pertama dan perguruan tinggi negeri pertama di Karawang, Jawa Barat. Adapun sejak tahun 2019, Unsika telah memperoleh status akreditasi B dari BAN PT. Pada tahun 1982, Unsika pertama kali dibangun. Nama Unsika diambil dari Bupati Karawang pertama, yaitu Raden Adipati Singaperbangsa. Selanjutnya pada tahun 2014, Unsika alih status menjadi perguruan tinggi negeri. Kini terdapat 9 fakultas dan 32 program studi yang dimiliki oleh Unsika. Berdasarkan status akreditasi program studi pada tahun 2020, 22 program studi terakreditasi B, 10 program studi terakreditasi C. Jumlah mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang pada tahun akademik 2019-2020 adalah 17.786 mahasiswa. Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah dosen adalah sebanyak 503, tenaga kependidikan sebanyak 147. Unsika memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang inovatif, kompetitif, dan unggul yang dijiwai budaya bangsa di kancah lokal, nasional, dan global pada tahun 2029. Selain itu, untuk mewujudkan visinya, Unsika memiliki misi yaitu 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada industri yang dijiwai budaya bangsa. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Dan 3. Melaksanakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, dunia bisnis, komunitas, pemerintah, dan media baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai sebuah perguruan tinggi, tentunya aktivitas utama adalah Unsika melaksanakan Tridharma. Untuk mencapai visinya, Unsika bertanggung jawab dalam meningkatkan output serta outcome dari ketiga bidang tersebut. Unsika membuat berbagai program hibah prioritas Unsika dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hak kekayaan intelektual, dan juga perancangan kurikulum kampus merdeka untuk setiap program studi. Beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Unsika antara lain PT Rekayasa Industri, PT Changxing Indonesia, Gimana? PT Pertamina Udah bisa? Indonesia, Pemerintah Kabupaten Karawang. Berdasarkan data dari Atau tahun digantikan saja Kak Wida 2020, apabila terganggu jaringannya dengan
Saudara Ika Subaika. yang Mungkin nanti bisa dilanjutkan kembali oleh beliau gitu. negeri, 13 kerjasama luar negeri, dan angka ini akan terus bertambah di setiap tahunnya. Selain melakukan kerjasama, Unsika juga telah memiliki bermacam-macam pusat layanan dan kajian, yaitu pusat pengabdian kepada masyarakat, pusat publikasi dan hak atas kekayaan intelektual, pusat kajian BUMN dan industri, pusat kajian dan bantuan hukum, Kopi. hubungan masyarakat dan media, pusat kajian dan layanan internasional, pusat kajian pembangunan berkelanjutan Sustainability Development Goals, pusat kajian perpajakan, pusat kajian halal, pusat kajian kewirausahaan dan investasi, pusat sertifikasi profesi. Pusat-pusat kajian yang disebutkan merupakan cikal bakal income generating unit yang telah dipersiapkan untuk merealisasikan program-program Unsika. Penerapan PPKBLU ini diharapkan menjadi salah satu lompatan agar Unsika dapat bersaing di tingkat nasional, regional maupun global. Oleh karena itu, salah satu strategi yang juga akan dilakukan Unsika dalam mengembangkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah dengan menerapkan konsep figur financial independence, innovation, good university governance, unity in diversity, and respect heritage. Diharapkan dengan perubahan status ini, tata kelola Unsika khususnya di bidang pengelolaan keuangan dapat bersifat lebih efisien, produktif, akuntabel, dan fleksibel. Unsika Jaya, kini, mendatang, dan selamanya. Oke, terima kasih telah menyimak videonya gitu. Jadi tadi itu kurang lebih terkait dari kampus kita sendiri. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lanjut lagi balik kegiatan yang tadi gitu. Nah, terkait sesuai yang tadi dijelaskan oleh Kak Dandi gitu, kita mau ngapain aja gitu. Nah, di sini langsung aja ke sesi selanjutnya itu belajar bahasa yuk. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa gitu ya yang mungkin lebih ke salam bila bertemu, bila berpisah, terus salam atau sapaan untuk teman sebaya itu bagaimana sih dari teman-teman gitu dari sini gitu kan. Di sini ada dari berbagai kalangan gitu ya, mungkin agar tertib itu silakan dari teman-teman Unsika sendiri gitu, gimana sih nyontohin kepada teman-teman yang di Papua gitu beberapa salam atau ucapan yang biasanya sering dilakukan gitu sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Boleh ngejelasin dikit nggak? Boleh, silakan, kita saling sharing aja, jangan terlalu kaku gitu. Buat contoh ya, maksudnya biar teman-teman yang dari daerah Papua mungkin gak bingung maksudnya perbedaannya gimana. Untuk bahasa, saya kasih contoh di Sunda. Untuk Sunda itu kan ada 3 golongan bahasa penggunaannya. Jadi untuk yang bahasa yang digunakan untuk berbicara kepada orang tua, bicara untuk yang seumuran gimana ya? Mungkin dibilang ya fleksibel gitu bahasan, jadi nggak terlalu tentang kayak nggak terlalu formal lah gitu dalam bahasa Sundanya. Contohnya untuk salam di Sunda itu salam yang saya tahu udah sampurasun dan dijawab dengan salam lagi rampes. Ya, itu mungkin kalau di Islam assalamualaikum dijawabnya waalaikumsalam. Kalau di Sunda itu udah sampurasun dijawabnya rampes. Dan untuk dari perbedaan bahasa tadi, contohnya itu makan. Kalau makan itu di Sunda ada dahar. Itu bahasanya yang tadi saya bilang untuk yang seumuran, yang biasa aja. Terus ada yang kasar. Kalau yang kasar itu jajablok. Itu kasar. Terus untuk bahasa yang ke orang tua atau yang sopan santun itu bisa emam, tuang, atau nyatu. Itu mungkin di
daerah Papua sendiri ada perbedaan bahasa dari setiap golongannya? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan dari teman-teman Papua itu ada pertanyaan tuh dari Kak Febri gitu. Apakah Kita di saling- Papua juga sama gitu? Ada perbedaan seperti itu atau gimana nih bahasanya gitu? Atau Mungkin silakan gimana? kayak salam gitu dari bahasa daerah Papua gimana salamnya, kan kalau di Sunda kan sampurasun, kalau di Papua gimana gitu salamnya. Kita saling sharing aja biar tahu. Izin nggak? Ya, Silakan. enggak, silakan. Samuel lah, Iya. gimana? Jadi gini Kak, Papua itu punya banyak bahasa gitu. Setiap suku itu berbeda-beda Oh. bahasanya. Jadi jadi satu Papua itu semua bahasanya beda. Tapi ada bahasa yang menyatukan juga yang sering dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kalau misalnya dari pergaulan sehari-hari biasanya ngomong, kalau saya ngomongnya sa gitu. Ya. Kalau saya sa, kamu kok gitu. Itu udah tersebar di mana-mana kalau di Papua khususnya. Tapi Kalau Samuel sendiri dari suku mana? Kalau saya dari Provinsi Papua Barat. Kabupatennya salamnya Kabupaten Manokwari. Ada perbedaan kan? Ada. Nama suku Ya. saya itu suku Atam. Di daerah saya aja ada 4 suku. Itu Jadi setiap bahasanya sukunya bahasa beda-beda ya? beda-beda. Jadi kalau mau untuk memahami bahasa di khususnya di Papua itu butuh setiap orang dari masing-masing suku gitu. Iya. Mungkin Samuel bisa ngasih contoh dari suku Samuel sendiri gimana? Kalau suku saya biasanya kalau ucapan selamat jalan ya misalnya, Iya. kalau selamat jalan itu acemo gitu. Acemo. Nah, kalau selamat datang Aceh Mambut gitu. Oh iya. Kalau di Dia punya- Sunda untuk kalau- selamat kalau di- datang itu apa ya? Wilujeng Sumping kalau di Sunda. Lanjut Samuel gimana? Jadi kalau di daerah saya juga bahasanya tetap nggak misalnya buat orang lebih tua ini bahasanya gitu, enggak. Tapi ini sesuai nada kita ngomongnya. Oh nada. Kalau nadanya lebih tinggi biasanya ke anak-anak tuh, lebih ke orang yang di bawah umur kita. Ya. Tapi kalau ngomongnya halus dengan lembut lah istilahnya, kata-katanya nggak terlalu kasar, itu lebih ke orang yang lebih tua gitu. Jadi nada lah ya ininya. Jadi dia yang jadi nggak membedakan berpengaruh golongan. nggak berpengaruh ke masing-masing kata, tapi berpengaruhnya ke nada gitu. Ya. Ya, terima kasih Samuel, penjelasannya cukup kompleks. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari Renate, Glenn atau Sandra. Atau dari Ica. Ica kan latar belakang orang tua Jawa ya, Ca? Iya. Berarti Ica dari kecil di Papua? Iya, lahir di Papua, besar di Papua juga. Kurang lebih bahasa udah bisa menguasai. Kalau kita di sini pakainya yang kayak seperti Samuel tadi bilang, Oh ya. kita tuh yang menyatukan kayak sako kayak gitu. Tapi ada juga kayak diserui sama dibiak itu dari intonasinya tuh kelihatan. Jadi kalau kayak orang biak, dia kalau ngomongnya tuh kayak gini, Logat ya istilahnya Kak. Aksen iya, gitu logat. lah. Aksen logat. Logatnya beda. Jadi kelihatan gitu dia orang biak, dia orang serui gitu. Terima kasih Ica penjelasannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Atau dari Vicky, orang Jawa gimana Vicky? Sebenarnya kalau di Cirebon itu Jawanya bukan Jawa yang kayak ke Jogja, Jawanya itu Jawa daerahnya, karena kalau di Cirebon itu kan perbatasannya sama Bandung, jadi Jawanya itu nyampur ke Bandung gitu. Jawanya agak nyeleneh, bukan nyeleneh sih,
jarang didengar. Biasanya kalau orang yang belum pernah agak aneh dengernya, kayak misalkan Triben. nah itu ya. Salah satunya tuh, terus itun, priben, terus kabare, mangan, kayak gitu-gitu yang bahasa-bahasa sehari-harinya makan gitu. Itu biasanya jarang yang paham, karena kita daerahnya kalau di Cirebon sama Kuningan ya Pepe. Iya. Daerah perbatasan kayak gitu. Oke, aku Bekasi. izin masuk nih ya. Boleh cerita Nggak, nggak nggak, nih Wit. tentang Boleh, bahasa? Sebenarnya kan kalau Karawang itu identik dengan Sunda ya sebenarnya, terus Banyak bahasanya. kasar. Nah, tapi di daerah aku nih ya, di kecamatan kurang lebih daerah Banyusari, Cilamaya itu harusnya kan Sunda, tapi di situ tuh lebih ke campur aduk gitu. Jadi ada misalnya Jawa. di satu desa itu ada sebelah sini RT-nya Jawa, sebelah sini penduduknya juga Sunda. Nanti di sebelah sana laginya itu Jawa, tapi Jawanya juga beda, dan itu bukan Jawa turunan yang dari Ki yang tadi bilang. Ini lebih Jawa apa ya? Mungkin ada Jawa khusus, tapi nggak tahu itu kayak mungkin lebih ke Jawa serapan juga gitu. Jadi pas kecil kok kenapa ada orang Jawa di daerah sini gitu, maksudnya teh berkelompok gitu dari yang seharusnya itu kan Sunda. Nah mungkin karena waktu kecil kurang tahu gitu ya. Nah terus pas udah gede gitu lah ya, udah ngerti gitu tentang pelajaran IPS lah seenggaknya. Oh itu mereka lebih ke condongnya ke migrasinya kelompok. Kebanyakan Jawanya kan kayak mereka itu mencari pekerjaan di daerah sini gitu, ke daerah Jawa Barat khususnya di Karawang. Jadi mereka ya bekerja di sini gitu. Jadi dan secara berkelompok. Kemudian ya itu tuh memang sampai turun temurun, jadi memang ya banyak sanak saudaranya yang jadi tinggal di daerah Karawang. Jadi Karawang tuh beragam juga bahasanya ternyata ya, kurang lebih itu gitu. Itu pengalaman yang wah ini unik juga gitu ternyata bahasanya gitu. Ya. Nah dari teman-teman yang lain gimana, silakan, ada yang Ika, punya cerita unik tentang Bekasi bahasa? gimana, Kak? Ini ingin menambahkan cerita Wida juga ya tentang Karawang ya. Tadi mungkin sedikit biar tahu juga ke teman-teman Karawang dan teman-teman Papua ya. Untuk Sunda sendiri tuh bukan ada bahasa kasar dan bahasa Sunda bagus, tapi Sunda Lama, Sunda Sunda Dasa. itu ya ada dua Sunda sebenarnya tuh di Jawa itu ada dua Sunda, yaitu Sunda Wiwitan dan Sunda Priangan. Sunda Wiwitan itu adalah Sunda yang sedikit keras ya, bukan kasar tapi keras ya, karena dari nadanya, notasinya itu Sunda keras. Mana aja sih Sunda keras itu? Karawang Sunda keras. Terus ke daerah sedikit ke Bekasi juga ada Sunda ya, dari Jawa Barat itu ada Sundanya. Tapi di sisi lain juga kenapa sebut Sunda keras atau Sunda Wiwitan? Karena kita ada perpautan dari Jawa, Indramayu, betul. Cilamaya itu karena pada Jawa, terus tapi orang Sunda. Nah itu Sundanya Sunda campuran, Kawida, gitu sejarahnya. Jadi dikatakan tuh kalau misalkan ada peribahasa ini Sundanya kasar, Sundanya lemes. Nah itu ada jawabannya Kak, gitu kan. Biar memperjelas ya, kebetulan juga saya asli orang Sunda Priangan. Jadi sedikit mengenal kesunda-sundaan maupun wilayah daerahnya gitu Kak Wida. Jadi yang di Cilamaya itu kenapa ada orang Jawa di sana? Itu jawabannya karena mereka ada keturunan dari Indramayunya, Jawa Indramayu gitu kan. Jadi ada Melayu, ada Sundanya gitu. Yang dari KPBRI juga benar gitu kan. Sunda tuh ada yang bahasa kasar, ada yang bahasa lemes, tapi bukan dari bahasa kasar lemesnya, tapi ada dua perbedaan Sunda Wiwitan dengan Sunda Priangan gitu ya. Itu aja sih yang saya ingin tambahkan. Mungkin dari teman-teman Papua ada yang mau menambahkan, kayak Renate dari sepupunya gimana, atau Glenn, Sandra? Aku pengen denger nih logatnya gitu gimana gitu. Aku pengen dengar logat nih ceritanya. Iya. Aku udah mantik nih. Aku penasaran loh. Kan kayak sekarang kan udah memantik ya. nih. Takutnya ngomong logat pada kagak ngerti gitu. Gak apa-apa, justru itu unik kan ya, jadi pengen tahu. Dengar akadnya gitu. Itu yang menarik gitu. Iya dong.
saya kasih contoh ya, kalau di Karawang nih kan kita dijelasin kan sanksi itu maksudnya kalau Karawang tuh lebih keras lah. Saya kasih contoh kalau di Karawang tuh kalau manggil ya, ya itu benar-benar kayak misalkan manggil temen ya, itu benar-benar kayak Gimana ya? Sia, itu kayak sia tuh manggil kamu itu kan kalau di Sunda kan ada yang paling halus anjeun. Biasanya kadius ya gitu. Nah, ada kadius ya. Itu tahu. Wah, ternyata udah hafal bro. Terus kalau di lemasnya kalau di Bandung ya gimana ya? Kalau di Bandung gitu kayak manggil punten gitu kayak manggil gitu pakai ada puntennya beda ya. Kalau itu ya saya lanjutin nih. Nah itu kalau punten kan sedikit bagus. Nah tapi itu punten untuk umum ya. Tapi ada lagi yang lebih priangannya, permios, permisi itu. Permios, badai indit, anu itu lebih sopan dan lebih bagus priangannya. Ada lagi yang lebih halusnya itu kan kalau misalkan punten itu bagus juga sih, punten bagus. Tapi untuk yang lebih bagusnya itu permios, priangan banget. Ditemukannya bisa di daerah Garut, Sumedang dan Bandung. Asli priangan. Kalau kumaha damang itu dari mana Kak? Kumaha damang itu bahasa Sunda, itu benar-benar kayak bahasa umum. Nanya kabar itu kumaha damang di bahasa Damang gitu aja damang cukup. Tapi ada lagi jawabannya kalau nggak salah Pangesto, tapi itu tuh nggak tahu apa dari Jawa atau apa gitu. Tapi itu juga Sunda. Lebih lemes kan ya gitu. Pangesto. Lebih lemes. Gitu. Kumaha damang, alhamdulillah Pangestu, bukan Pangestu. Itu Ca. Jadi Samuel gimana? Pengen jelasin logat Samuel? Iya, pengen dengar. Kalau logat sih pasti teman-teman yang dari Mupa juga udah pada tahu. Kalau logat umumnya itu biasanya misalnya kayak mau ngomong apa coba? Saya mau makan gitu misalnya ya. So mau makan dulu gitu. Ya aku makan apa Samuel? Hah? Sama makan apa? Makan nasi sama ayam. Balas. Kalau jawabnya udah makan, saya sudah makan gitu ya. Iya, saya sudah makan. Kok sudah kah belum? Itu balasnya. Kamu sudah makan belum? Gitu. Makan. Tapi jadi istilahnya logat cara ngomongnya itu kayak nge-rap gitu loh, cepet. Nge-rap. Ya Glenn gimana? Ciri khas ya. Saya mau nambahin Glenn. Enggak. Jadi aku akan cerita nih. Gimana? Siapa dulu? Tidak. Ingat tadi kan kata ini sebenarnya bercandaan waktu SD mungkin ya kalau nggak salah gitu. Kan tadi kata Samuel logat Papua itu cepet gitu. Nah kalau ada orang Madura, orang Sunda, orang Papua balapan perahu dayung, mana yang duluan sampai kalau itu mah masih inget gitu, Pak. Masih inget nggak? Apa pernah dengar? Nggak pernah. Gimana jawabannya? Ada yang udah tahu? Menang nanti orang Papua duluan bukan sih? Yang kalau dia hitung 1, 2, 3 begitu bukan sih Kak? Iya benar. Itu aku jadi inget kayak gitu. Itu waktu kecil tuh pernah dengar. Jadi kalau misalnya kan kalau orang Sunda itu kayaknya kedua deh, misalnya 1, 2, 3. Jadi ya standar gitu. Terus yang orang Madura itu bakal yang terakhir gitu. Kenapa? Karena ya tuh 1, 2, 3 kan gitu kan. Jadi itu terakhir. Terus kalau Papua kenapa bisa ke 1 ya itu karena tadi katanya logatnya cepet 1, 2, 3 itu emang hebat sekali. Itu jadi belajar bahasa juga ya dari kayak gitu. Itu waktu kecil itu aku pernah dengar kayak gitu. Ternyata ada yang tahu juga ya. Oke, gimana dari teman-teman yang lain, ada yang sharing tambahan lagi juga gitu terkait bahasanya? Mau tambah? Siapa? Ayo, mangga Kak, silakan. Sebenarnya gue ngomongnya pakai gue lu ya. Iya, nggak apa-apa. Kayak kebiasaan ngomongnya di sini kayak gitu ya.
Kalau gue pribadi, gue tuh nggak tahu bahasa daerah gue asli. Gue lagi belajar, nggak tahu enggak, karena bapak gue orang asli, tapi mau gue kan orang Ambon, Maluku. Jadi kayak ngomong bahasa di rumah sendiri tuh enggak. Terus kayak kita tinggalnya juga bukan di daerah aslinya gitu. Kayak di Papua tapi bukan di daerahnya kita gitu. Jadi bahasanya ya pakai bahasa, dan kayak tadi yang udah dijelasin sama Samuel, dan itu memang benar, kayak di Papua tuh kayak ada satu dialek yang dipakai semua gitu, seutuhnya gitu. Tapi kalau kayak yang tadi banyak teman-teman tahu, kayak orang Papua ngomongnya cepat, rata-rata banyak. Tapi ada juga kok yang ngomong kayak pelan banget malah lambat gitu. Itu ada teman-teman gue yang asli Papua juga ada kayak gitu. Tapi terus kalau kayak ke dialek ya, bukan apa ya, kalau yang gue dengar dari orang-orang sini kalau ngomong, itu bukan ke dialek Papua lagi, itu malah ke Maluku, Ambon, beda. Maluku sama Papua kan beda nih. Karena kayak 1, 2, 3 itu logatnya tuh Ambon tuh, bukan Papua tuh, seriusnya. Kalau dari gue ya, pendapat gue ya, kayak gue denger, karena gue ngomong aja gak pernah kayak gitu. Terus lahir besar di Papua, gue ngomong gak pernah kayak gitu tuh. Kalau gue dengernya tuh orang asli Ambon yang logatnya emang kayak gitu, tapi ya gitu karena dekatan, jadi orang kadang mikirnya kayak oh itu Ambon. Contoh ya, kadang kayak gue dapet kadang ngomong gini, kan kayak candaan, tapi orang kalau manggil kan kakak atau sumber air sudekat gitu kan, kayak gitu kan. Kakak sumber sudekat. Nah, padahal itu dari Ambon. Bukan istilah dari Papua loh, itu bukan istilah dari Papua yang sumber air sudah dekat. Itu NTT atau NTB, gue kurang tahu, tapi NTT atau NTB. Ya kan, karena itu dulu awalnya berasal dari iklan Aqua ya, iklan Iya benar, iklan Aqua. Awalnya dari situ, itu bukan daerah Papua, tapi ya karena kelihatannya kayak mereka juga kulitnya gelap, jadi mereka mikirnya bahwa ya itu orang Papua, itu orang Papua. Jadi kayak gue kalau di sini kalau ditanya sumber air udah dekat, gue langsung kayak gitu kan. Nah, bukan kita, tapi mereka memang pengetahuan soal itu kan. Jadi gue kayak udah biarin aja gitu. Dan juga dialek yang kayak gue bilang, karena dibuat-buat malah nggak jadi orang Papua ngomong gitu, malah jadinya kayak orang Maluku, jadi orang Ambon. Itu dari gue sih. Ya, mungkin mau ngasih apa ya, pendapat gitu ya Kak, maksudnya kayak kekeliruan tadi gitu. Iya, pemahaman yang kadang dialek, karena kalau nggak salah itu iklan itu tuh iklan lama ya Aquanya. Maksudnya mungkin yang pakai bahasanya tuh orang-orang yang seumuran kita gitu, maksudnya yang kita masih kecil mungkin, karena ya ngelihat iklan itu terus mungkin dia menafsirkannya dengan kayak pertama mohon maaf ya warna kulit, atau karena letak ininya tempatnya mungkin di pikiran mereka itu orang timur lah pokoknya, terserah gitu. Mau Papua atau apa, cuman ketika udah dewasa dia membedakan oh ada orang Papua nih ya pakai logat ini ya buat bercanda atau biar lebih akrab lagi, mungkin gitu ya. Yang lain mungkin yang mau nambahin? Pemahamannya kayak gitu, maksudnya kayak ada beda, tapi kadang kayak orang cuma mengelompokkannya kalau arah timur udah Papua, sedangkan arah timur Indonesia kan ada NTT, NTB. Iya, NTT, NTB. Maluku. Seperti logat yang gue bilang kayak tadi, si Wida bilang kayak satu, itu memang mungkin karena pengetahuan teman-teman di daerah Jawa semua kayak gitu kan. Jadi kayak gue kesini, makanya gue senang obrol kayak gini karena gue rasa kayak ada mindset yang salah soal Papua. Walaupun mungkin teman-teman maksudnya baik ya, mungkin tegur atau panggil, tapi saya tahu, apalagi teman-teman saya mungkin baru datang langsung dari Papua, di Kadif, kadang tuh langsung bisa tersinggung. Tapi kalau kita yang udah ngerantau kan kita itu emang cara mereka mikirnya kayak gitu, jadi udah terimalah. Kadang kayak gue pertama datang tuh kayak gitu, kalau dipanggil apa sih, ngapain sih, lo pikir gue gitu amat gitu, kayak gitu kan, karena emang merasa nggak gitu, jadi terus dipanggil kayak gitu kan, jadi kesel juga kadang kayak gitu. Jadi kayak gue cuma luruskan aja gitu, biar pada ngerti juga gitu. Nah terkait itu nih, perasaan tersinggung lah ya, kayak gue waktu SMA itu ada acara, maksudnya ada acara nasional gitu lah ya, ada orang timurnya juga tuh, gue kurang tahu dia mau dari NTB atau NTT atau Papua karena nggak terlalu ngobrol juga. Maksudnya ketika gue ketemu orang gitu ya, gue bingung harus bersikap gimana gitu. Pertama kalau gue bersikap formal gitu lah, kaku ya, takutnya karena dianggapnya gue nggak jaga jarak atau nggak mau terlalu akrab sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan bahasa sehari-hari, kalau bercandanya nyeleneh gitu ya, bercandanya nggak mikirin. Kalau kita kan di sini bercanda nggak mikirin perasaan ya, orang-orang sini mereka kayak pagi di Bekasi gitu, tahu sendiri mereka kalau bercanda kayak gimana. Takutnya kalau gitu juga malah bikin nyinggung. Itu kadang suka bingung gitu kalau ketemu sama orang timur harus bersikap gimana. Bener, kalau saya pribadi gitu. Serba salah, siapa tuh? Tapi gue bicara agak banyak, tapi gue jelasin.
kayak kadang kayak gitu kan. Diam, tapi karena gue belum nemu yang sefrekuensi nih, belum dapet nih. Tapi kalau udah dapet, gue tuh mainnya juga gitu, orang Papua tuh mainnya dapet. Ya penting lu tuh nggak usah yang jadi kayak ngomong lu logat-logat, enggak. Kita bisa ngikutin gitu. Ya penting lu tahu aja, oh lu anggap dia tuh kayak teman aja gitu. Ngomong aja adanya, apa adanya gitu. Dia bakalan malah rasanya kayak gue dianggap gitu. Tapi kalau orang yang kayak lu ngikutin logatnya dia, mungkin maksudnya baik, tapi kadang kan mereka yang kayak apa sih nggak cocok kayak gitu kan. Mending tuh lu ngomongnya apa adanya, bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia penting dia ngerti gitu. Tapi kalau teman gue, ada abang gue ya, karena SMA-nya di Sunda sini, ngomongnya kalau anak-anak Sunda ngomongnya bahasa Sunda karena udah tahu bahasa Sunda kayak gitu. Jadi kayak ngomongnya orang Papua juga ngomong kadang kasar. Jadi sebenarnya kalau kasar sih masuk aja sih. Jadi nggak usah yang kamu nggak usah ngikutin aja gitu. Kamu ini aja, nanti kalau memang mau belajar, kamu udah kenal sama orang-orangnya, baru kamu tanya tuh ngomongnya gimana gitu biar dijelasin. Kalau pertama kali ketemu terus kamu kayak, nah aku bikin tuh kadang kayak orang yang nggak cocok ya. Mungkin ada yang terima, tapi kadang kan kayaknya lain gitu. Kayak gitu sih. Iya sih, kadang juga saya kalau Sunda ada orang Jawa lah ya mau maksain ngomong Sunda gitu, atau orang Batak. Kalau kan di kampus saya kan kelas saya ada orang Batak beberapa. Itu dia maksain ngomong Sunda kayak nggak cocok. Saya juga kadang merasa kayak ini maksain banget. Jadi ngomong bahasa Indonesia aja kan daripada kayak aneh gitu. Oke, sekian mungkin dari gue cukup. Makasih banyak ya Kak, terutama ini untuk klarifikasinya terkait iklan Aqua juga gitu. Jadi kita juga tahu loh ini tuh sebenarnya kayak gini mungkin ya. Jadi itu juga gitu. Terus kayak gimana caranya gitu biar berteman baik dengan teman-teman dari Papua gitu ya. Ya banyak juga pelajaran yang mungkin bisa kita ambil gitu ke depannya untuk bisa berinteraksi gitu. Terlebih ya memang di sini kata kuncinya dapat gitu yang pasti gitu. Ya memang bahasa Indonesia itu memang pemersatu bangsa gitu ya. Jadi alangkah baiknya mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu gitu. Jadi memang sangat luar biasa ya ternyata bahasa Indonesia itu, walaupun memang kita beragam gitu, tapi dengan adanya bahasa pemersatu itu bisa gitu kita dalam ruang lingkup yang berbeda dengan latar belakang bagaimanapun bisa berinteraksi dengan ini gitu, bisa menjalin hubungan dan sebagainya gitu. Jadi di sini saya juga merasa wah betapa bahasa Indonesia itu memang sangat luar biasa gitu, benar-benar memang gitu, dan memang ya perlu gitu dilestarikan juga gitu, karena memang ya sebenarnya ada beberapa isu tentang bahasa yang memang sedikit tergantikan juga dengan bahasa asing ya mungkin gitu. Namun itu di luar konteks pembahasan yang mungkin kita lanjut aja gitu ya untuk mengefektifkan waktu gitu. Nah selanjutnya di sini yuk kenalkan budayamu. Sebenarnya di sini dari aku mau jelasin dulu ya, dari kalau budaya itu general, budaya itu kayak banyak banget, bahkan kayak pola perilaku kehidupan sehari-hari, cara makan itu juga sebenarnya termasuk budaya. Jadi budaya itu bukan cuma kayak pakaian adat atau rumah atau sebagainya. Itu sebenarnya budaya itu ya kebiasaan juga, kebiasaan sehari-hari kan yang diterapkan dalam kehidupan yang menjadi pola perilaku setiap harinya gitu dan dilestarikan di masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal itu, nah kita sharing lagi nih gitu kan, kalau tadi tentang bahasa ya gitu. Nah sekarang kita sharing tentang budaya ya cakupannya umum, terserah gitu mau sharing tentang budaya apa aja gitu yang memang dimiliki oleh masing-masing gitu. Kita punyanya dari kita asalnya apa gitu. Mungkin selain dari latihan gitu, di sini ada rumah adat atau mungkin perayaan atau bahkan mungkin di sini ada terkait kalau orang Sunda mah dibilangnya itu kaulinan barudak gitu. Mungkin kan di daerah lain juga ada serupa namun penyebutannya berbeda. Nah mungkin dari sini mau siapa dulu nih yang ceritain tentang kebudayaannya, mau dari teman-teman Musika atau dari teman-teman yang dari Papua dulu? Siapa nih? Pik Jawa. Mau Febri lagi? Jam-jam dong, diam-diam aja jam-jam. Bekasi Kak. Bekasi Kak. Gue ingat nih kalau ngomongin Bekasi itu ada bahasa yang sangat unik. Yang paling unik tuh Bekasi. Mari kita nyebreng.
Tambun. Nah, kalau kayak di Bekasi itu ada yang satu daerah di Tambun. Jadi itu satu daerah di Kabupaten Bekasi. Dia terkenal kayak kampung para juara. Raja tinggal di sana. Tuh, jadi kebudayaan bela diri atau silsi yang terkenal di Kabupaten Bekasi. Oke, dari teman-teman yang lain ada Gue mau lagi mau ngejelasin, mau ngasih tahu. Agak lupa sih nama sebutan budayanya apa ya. Kita kalau di kehidupan sosial lah ya, orang Sunda khususnya, ada itu kita kalau ke tetangga misalkan kita masak banyak nih, itu tuh kita ngasih ke mereka gitu, kayak bawa apa sih namanya, kayak apa sih Wit sebutannya? rantang, kayak rantang apa-apa. Lupa, emang ada itu tuh, cuma emang sekarang tuh emang jarang gitu. Tuker rantang nih, tuker apa gitu. Ngarantang. Itu jadi kayak misalkan kayak kita tuh ngasih piring, kita bawa makanannya juga kalau ngebalikin. Itu kebudayaan di Sunda untuk kehidupan sosial lah. Contohnya gitu untuk tetangga-tetangganya. Mungkin dari teman-teman Papua ada yang serupa atau apa gitu di kehidupan sosial lah, kebudayaan untuk sesama ataupun untuk kehidupan umum. Waduh, ini apa aja izin masuk. Gue mau cerita. Jadi kalau misalkan kalau di daerah gue ya di Cirebon ya, kalau misalkan ada pernikahan gitu-gitu, biasanya pengantin wanitanya itu nggak boleh keluar, bahkan bisa seminggu nggak boleh keluar dari rumah. Habis itu sebelum adanya perayaan yang besar itu ada seserahan, karena mungkin kalau ada dulu kan percaya dengan yang begitu ya. Masih kental lah budaya gitu-gitunya tuh masih kental. Jadi kalau misalnya ya. Iya, jadi kalau ada perayaan yang besar-besar gitu-gitu, pernikahan atau perayaan adat, ada seserahan dulu tuh biasanya sebelum hari H acaranya. Terus kalau misalkan kalau pernikahan itu pengantin cowoknya itu harus dijemput sama keluarga yang cewek. Jadi nggak boleh mereka ini, si cowok ini nggak boleh datang sendirian, nggak boleh, atau barengan sama keluarganya nggak boleh, harus ada sangkut paut dari keluarga wanitanya ke rumah yang cowok, baru ntar mereka bareng-bareng ke rumah yang cewek, kayak gitu sih. Uniknya kayak gitu. Kalau sekarang kan jarang ya, biasanya langsung ketemuan di tempat kan. Kalau dulu masih di kampung gua yang di Cirebon gitu masih kayak gitu. Gue yang di Kuningan baru tahu itu kayak gitu. Lu baru tahu ya? Iya, gue yang di Kuningan baru tahu. Iya. Dan dari teman-teman Papua gimana? Iya, izin Kak. Ya, Samuel, semangat bener Samuel. Kalau untuk budaya di kehidupan sosial mah salah satunya itu ambil contoh ya, biasanya apa? Pergaulan apa namanya biasanya? Pergaulan apa dalam kayak acara nikah tadi itu misalnya. Kalau di daerah saya biasanya itu pengantin yang cewek ini yang menyiapkan gitu. Semua acaranya itu dia yang menyiapkan. Yang cowok ini tinggal terima jadi lah istilahnya. Oh iya. Dia yang menyiapkan tempat, terus yang menyiapkan, pokoknya dia yang bayar cowok lah istilahnya. Jadi cewek di sana tuh kalau mau nikah itu dipertanyakan dulu. Cowoknya misalnya punya jabatan apa gitu. Karena kalau mau bilang dari untung ruginya, lebih ruginya ke ceweknya. Gitu. Oh gitu. Itu misalkan jabatan si cowoknya tinggi, ada apa gitu? Misalnya dia PNS punya golongan, nah itu dia pasti orang tua dari pihak cowoknya ini ya tergantung juga dari orang tua. Kalau misalnya masih terkait dengan adat ya pasti ditanggung juga sama pihak cewek. Oh jadi kayak Padang ya. Kalau Padang itu kan biasanya kalau kita kan yang di Sunda ya umumnya
kalau nikah itu kan bahasanya gimana ya, bahasa umumnya kayak si cowoknya beli cewek orang tuanya gitu. Kalau Padang itu kan si cewek yang beli cowoknya. Jadi kayak kalau di Batak itu ada uang apa tuh namanya, misalkan si ceweknya gelar tinggi, misalkan sarjana apa gitu, teman saya di kampus pernah cerita, jadi dibeli gitu. Maksudnya ada beda-beda, misalkan kayak dia si cewek Bataknya sarjana kedokteran, itu nanti misalkan mau nikahin dia, misalkan orang tuanya ngomong harus ngasih uang 100 juta, ya harus ada uang 100 juta gitu. Berarti kurang lebih kayak gitu ya. Ya, tapi cuma bedanya itu di si cowoknya ini apa persetujuannya udah ada gitu. Jadi kalau misalnya pihak dari cewek kurang imbang gitu, pas kesepakatannya kurang imbang, jadi dari cowok yang melengkapi. Berarti masih ada musyawarah lah ya. Gitu. Ya. Kalau misalnya cowoknya ini benar-benar mau melengkapi kekurangan yang ada gitu. Rumit juga sih. Iya, rumit. Cuman kalau menurut saya ya, kalau dengan adanya musyawarah gitu, kayaknya karena semakin majunya zaman kali ya. Maksudnya misalkan kita yang Batak, Padang, ataupun kalian yang berasal dari Papua menerapkan kayak hukum adat kayak gitu, mungkin ada beberapa kasus kayak orang jadi nggak jadi nikah karena nggak sanggup uangnya kayak gitu kan. Mungkin adanya musyawarah karena untuk menyelesaikan masalah itu mungkin ya. Ini jadi kebanyakan itu orang pada nikah di luar, nggak mau nikah di daerah Papua. Bukan daerah Papua, di daerah saya gitu. Jadi misalnya dia nikah dengan orang Biak, dengan orang Serui, dengan orang Jayapura. Oh, berarti kurang bisa lebih nikah sama satu suku. kayak Batak gitu. Kalau Batak juga gitu. Enggak atau gimana gitu, saya juga kurang paham. Misalkan ada yang nggak mau kayak nginin adat istiadat dari Bataknya, itu keluar dari marganya, nanti untuk keluar dari marganya juga harus ada proses-prosesnya, kurang lebih begitu. Kalau di Papua sendiri misalkan nikahnya di luar Papua bebas langsung nikah aja, atau ada prosesnya dulu ke kayak kepala adat atau gimana? Kalau di luar di luar Papua juga bebas sih, terserah, itu kan pilihan. Tapi kalau misalnya kalau di daerah saya sesama suku, nah itu ribetnya minta ampun. Oh, nikah sesama suku? Iya, kalau satu suku tuh itu bang, acara adatnya berlaku gitu. Benar-benar harus terpenuhi semua lah ya, syarat-syarat adatnya. Rata-rata cewek itu pernah nikah dengan beda suku. Jadi misalnya ada dia nikahnya istilahnya dia nggak sesama dengan sukunya sendiri, jadi dia milih di luar, mending di luar daripada di dalam gitu. Terima kasih Samuel penjelasannya sangat baik. Izin menambahkan ya, untuk budaya dari Sunda untuk pernikahan ya, mengaitkan dengan mahar ini, Sunda itu sangat unik menurut saya itu sebagai orang asli Priangan gitu. Dalam artian Sunda sendiri itu mahar itu adalah pemberian, bukan permintaan dari pihak wanita. Jadi mahar ini adalah memberikan kepada keluarga perempuan, bukan untuk meminta. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Sunda itu meminta mahar dari pihak wanita, itu salah. Tapi kalau sekarang kalau dilihat dari ininya kebanyakan meminta sih, dan kalau tapi untuk meminta ini Pep ada dua metodenya. Jadi ada mahar, ada seserahan. Nah, kalau untuk nanti dulu. Untuk mahar itu adalah pemberian. Nah, tapi untuk seserahan itu emang diminta seserahan tuh. Seserahan tuh ibaratkan kayak model hajatan, kayak meriah-riakan atau merayakan. Itu seserahan. Itu emang diminta. Ya. Tapi balik lagi kesanggupan kepada mempelai pria untuk kebudayaan Priangan sebenarnya. Ya. Perlu kita ketahui, belajar bersama-sama ya. Dalam ada karena saya sendiri sering gitu kan untuk mengikuti musyawarah ada seperti itu ya, udah berkali-kali ya, jadi paham gitu. Oh, berarti bukan soal mahar ini diberikan pada laki, tapi mahar emang untuk diberikan kepada wanita, sedangkan untuk seserahan emang
diminta pada wanita. Jadi ada keinginan dari seorang mempelai wanita, misalkan keinginan dia ingin merayakan di perayaan yang sangat mewah, ya lakinya sanggup apa enggak? Kalau nggak sanggup, jadi bagi dua, Pep, gitu. Wanita setengahnya, laki-laki setengahnya. Nah, itu permintaan seserahan sebutnya. Tapi untuk mahar, saya katakan itu hanya untuk memberikan semampunya pria. Misalkan maharnya itu adalah wanita itu emas ya, 20 gram. Sanggupnya 20 gram ya, mau nggak mau ya harus menerima itu mahar. Tuh, di sudah perayakannya itu, Pep. Ya. Iya, menambahkan ya. Jadi terkait berbeda ya, kalau misalkan untuk jual beli itu periangan tidak ada untuk jual beli kayak wanita ini dibeli sama kita enggak, ataupun pria ini dibeli enggak ada gitu. Kita bersyarat putusan untuk ada syarat ini adalah musyawarah. Terima kasih. Terima kasih Dandi, kayaknya udah hafal banget ya, apa udah ada persiapan menuju ke sana gitu. Oke, dilanjut, ada yang lainnya gitu selain dari adat istiadat saat pernikahan, mungkin ada budaya yang lain mungkin yang memang kita tuh gak tahu gitu, dan itu tuh emang kurang tahu sama orang banyak gitu kan. Kalau misalnya terkait tari-tarian gitu, kita bisa lihat tuh di internet gitu atau apa gitu dari bacaan-bacaan, tapi mungkin ada beberapa budaya yang memang itu tuh nggak dikasih tahu atau memang nggak tereksplor gitu. Boleh nggak sih kasih tahu gitu ke kita gitu. Terus aku juga izin nambahin gitu ya, sebenarnya kalau dari yang tadi Dandi itu seserahan itu memang lebih ke kuasanya si pria, jadi itu tergantung dia mau ngasih atau enggaknya. Terus memang kalau sekarang sih memang ada transisi ya kebudayaan gitu, jadi lebih ke modern. Padahal kalau dulu itu seserahan itu sebenarnya sederhana gitu, kayak seserahan seeng, tahu gak seeng? Nah, kurang lebih kayak bawa-bawa yang perabotan, seeng, asupan, kayak gitu kalau dulu tuh. Satu paket lah bahasa umumnya. Nah, iya gitu. Jadi itu tuh lebih ke perabotan rumah tangganya gitu. Ya itu disebutkan nah itu di situ sih gitu. Cuma karena sekarang ya udah ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta tanah, ada yang minta saham. Ya Allah. Saya setuju banget tuh Kak Wida. Sebenarnya kan pernikahan itu dalam agama Islam ya, yang Islam ya, ada 3 perkara yang harus dipenuhi. 4-nya adalah wali, itu aja kok cukup. Nah, yang diberatkannya itu adalah ke bawahnya 1 sampai 12 atau sampai 20-nya itu. Barangkali Kak Febri mau duluan, mangga saya akan kasih tahu tuh pelajarannya. Kak, aku boleh nambahin nggak? Boleh. Oke. Kalau di kampung mamaku di Waropen, itu tuh kalau misalnya, kayaknya seru juga sih, kalau misalnya kita baru pertama kali nih datang ke kampung, biasanya tuh kita ada adat untuk pertama kali datang itu kita disuruh injak piring. Piringnya tuh piring gantung, jadi piringnya tuh gede, kayak segede. Pokoknya piringnya gede, itu piring batu, itu piring gantung. Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali nih, kita misalnya dari kayak aku dari lahir kan misalnya di Bekasi, terus baru pertama kali nih pulang ke kampung ke rumah nenekku, aku tuh harus injak piring dulu sampai ke depan pintu, terus nanti mukanya tuh dibasuh pakai air. Jadi itu adat, jadi adat baru pertama kali pulang ke kampung kayak gitu. Ada. Iya, ada adatnya. Seru ya. Apalagi buat perantauan. Ya, begitu juga sebaliknya kalau misalnya sepupuku dari sana baru pertama kali ke rumah tantenya, misalnya ke rumah mamaku baru pertama kali, itu juga harus kita adatin. Itu untuk nyelenggaranya sebagian besar warga inti gitu atau keluarga inti aja? Keluarga inti aja. Oh, keluarga inti aja. Jadi wajib untuk injak piring. Aku kurang tahu sih nama adatnya apa, tapi itu wajib pasti kalau kita baru pertama kali ke sana. Kalau kampung. Itu. Baru tahu ya. Iya, dan piringnya itu buat kita. Kakak asalnya dari Biak ya? Siapa aku? Aku dari Waropen. Mama dari Waropen. Kenapa, Sam? Rui.
papaku sebenarnya peranakan Cina Serui. Enggak, kalau Jadi tapi nenekku dari papaku itu dari Nabire, tinggalnya di Makini. Dan kalau tadi bahasa aku nggak sempat nambahin, jadi aku emang lahir gede di Bekasi, cuman mama di rumah ini ngomongnya logat Papua. Jadi aku bisa kalau logat Papua. Glenn juga bisa logat Papua kan. Jadi aku sama Glenn tuh bisa, kita berdua. Karena orang tua kita walaupun merantau, tetap logatnya tetap logat Papua. Jadi menyesuaikan. Kalau ada saudara datang, bisa. Kalau saudara logat Papua, kita bisa logat Papua. Gitu. Gitu aja sih Kak, paling adatnya. Terus juga aku mau nambahin, papaku kan peranakan. Jadi peranakan di sana itu banyak sekali aturannya sebenarnya. Jadi di Serui itu memang banyak peranakan Cina Serui. Salah satunya keluarga papaku. Mereka memang sudah dari nenek moyang tinggal di sana. Jadi memang mereka udah Papua. Kalau ditanya pasti mereka bilang Papua mereka. Salah satunya peranakannya itu salah satunya kan contoh Bapak Yoris Kaweyai itu kan dia yang di DPR dia kan juga peranakan tuh. Itu kalau ditanya pasti dia bilang Papua. Jadi memang sudah membaur di sana, dan memang seperti yang lain juga yang peranakan Jawa juga memang pasti udah berbaur sama orang Papua di sana. Jadi kalau adat kayak kebiasaan tuh udah sama kayak di sana. Sebenarnya sama sih, kayak peraturannya kayak gak boleh gunting kuku malam-malam. Terus ya sih, kurang lebih juga kayaknya sama ya. Sama, kalau makan kakinya gak boleh goyang. Terus kalau orang kan kadang ada yang makan kakinya gerak-gerak, itu nggak boleh. Ya, kalau ada yang diangkat satu. Terus kalau nyapu kalau udah malam nggak boleh dibuang keluar. Pokoknya mirip-mirip sih sebenarnya, sama aja. Nggak boleh nyapu malam gitu ya. Nyapu malam boleh, cuma nggak boleh dibuang keluar. Oh, kalau tempat saya nggak boleh. Iya benar, nggak boleh nyapu di halaman malam-malam. Iya, nggak boleh. Pokoknya di dalam nggak apa-apa, asalkan nggak dibuang keluar. Mau nanya dong, itu kan sama kayak gitu. Apalagi kalau di Sunda itu disebutnya pamali ya. Kalau di sana ada sebutan nggak sih kalau yang kayak gitu? Sama pamali ya. Sama pamali. Nggak boleh pamali. Pamali itu biasanya kayak larangan gitu bahasanya. Iya. Kalau di Sunda kan disebutnya pamali, terus di Samuel juga jadi kita pamali juga. Gitu doang sih Kak, paling aku buat apa. Larangan adat gitu Kak. Terkait sama budaya ya. Maksudnya kalau zaman sekarang kalau saya lihat sih, kalau gue lihat ya, kayak sedikit-sedikit kayak mulai gimana bahasanya ya, mulai kurang diterapin sih. Dari pertama mungkin dari hukum adat tersendiri atau dari kebiasaan-kebiasaan setiap adatnya, karena mungkin terlalu menyesuaikan juga kita ya. Sebenarnya kalau dari saya yang di Karawang itu kan kebanyakan lingkungan sekitarnya kayak warga-warganya beragam lah ya. Ada yang asli Medan, ada yang asli Jawa. Misalkan tetangga saya sebelah kanan Jawa, sebelah kiri Batak, depan nanti beda lagi. Benar-benar kayak menyesuaikan, jadi kayak mungkin karena terlalu lama menyesuaikan jadi mungkin dikit-dikit lupa gitu kali ya. Kalau saya lihat adat istiadat sekarang. Mungkin tidak udah cukup pembahasannya. Dari teman-teman yang lain ada tambahan lagi nggak? Kalau nggak mungkin ya dicukupkan gitu. Bahasan apa tuh? Udahan, selesai. Terima kasih. Nah, sebagai penutup gitu ya, selanjutnya kan sesuai di pemberitahuan sebelumnya kita bakal nyanyi lagu daerah Papua. Nah kan sesuai yang kemarin request gitu ya, sesuai diskusi, jadi kita nyanyinya yang
Tujuh. Nah ya, bentar ya, nanti aku sharing dulu ya. Sebelumnya boleh sih aku nanya gitu ke teman-teman yang lain gitu yang di Papua, kan tahu nih ya lagu Sajojo gitu, kan kita nggak ngerti gitu ya bahasanya, maksudnya artinya gitu. Artinya, Ya, makna dari lagu ini tuh apa sih gitu kan, pasti tiap lagu gitu pasti ada maknanya, ada pesannya. Nyanyiin dulu kali ya, nyanyiin dulu baru kita bahas. Nyanyiin dulu ya, berarti nanti kasih tahu kita ya, soalnya biar kita juga belajar gitu, dan emang lebih memahami, memaknai gitu kan, biar lebih meresapi lah kalau bisa nyanyi gitu. Jadi sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya gitu.
Nah, oke. Boleh kasih penjelasannya nggak gitu tentang makna lagunya gitu dari siapapun ya, silakan yang tahu gitu. Izin untuk menanggapi ya Kak Wida. Saya mendengarkan lagu Sajojo ini tuh teringat masa lalu tentang aktivitas saya itu di pramuka. Karena kalau lagu Sajojo ini biasanya dipraktekkan atau dinyanyikan pada saat senam ya, senam di lapangan pramuka. Jadi nggak asing gitu kan. Bahkan lagu daerah-daerah pun lain tuh dipakai juga di pramuka seperti Gemu Pamire kan, dan Sajojo ini. Gitu aja tanggapannya. Untuk teman-teman gimana maknanya itu lagu Sajojo atau artinya dari setiap lirik-liriknya gitu? Sajojo itu artinya apa? Ya semangat gitu ya lagu. Coba dong dijelaskan. Izin Kak. Ya. Kalau menurut saya Kak, kalau Sajojo itu lebih ke daerah mana ya? Daerah kalau nggak salah dia itu lebih ke Papua, bagian Kaimana sama campuran dah, mungkin kan antara Kaimana atau nggak Biak gitu. Jadi bahasa daerahnya dari situ. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk tadi kayak Samuel jelasin ya, setiap suku bahasanya beda-beda gitu. Jadi itu diambil dari suku yang paling terkenal gitu misalnya. Karena bahasa daerahnya sudah sering tampil gitu, jadi dipakailah gitu. Untuk jelasin berarti harus butuh penyesuaian bahasa, kita nggak bisa langsung gitu. Maksudnya kalau kita lupa ya. Jadi kalau buat lagu daerah masing-masing sebenarnya punya masing-masing punya ada, cuma yang sering didengar, sering diketahui banyak orang ya mungkin antara itu Sajojo, terus kalau selain dari Sajojo terus juga ada yang Matahari Terbit dari Timur. Itu lagu-lagu itu kan biasanya diciptakan tuh dari daerah-daerah yang sudah, kalau Matahari Terbit dari Timur itu dari Raja Ampat ceritanya, bahasa daerahnya itu. Jadi kalau untuk memahami bahasa dari suku lain gitu, juga kita juga butuh ini, karena Papua itu ya gede punya suku masing-masing, punya luas bahasa suku juga masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa kalau antara mungkin bukan sesama suku sih, suku tapi di tempat yang sama boleh lah kita bisa mungkin dikit-dikit pahami, tapi kalau jarak-jarak gimana? Kita nggak bisa pahami gitu. Iya betul. Lupa kalau sebelum ada jeda suku bahasa beda. Jadi kalau kayak itu mungkin lebih ke orang Biak, mungkin yang lebih paham lah istilahnya bahasanya. Mungkin sekian dari saya, mungkin dari teman-teman yang Papua lain juga mungkin ada yang tahu. Kalau saya sih jujur kurang paham. Sebenarnya bahasa daerahnya beda. Sekian, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Samuel sudah mengingatkan. Iya, lupa udah jelasin setiap suku beda-beda. Mungkin Nit karena nggak ada asli yang dari itu tahu maknanya, bisa dilanjut ke agenda selanjutnya ya Wit, karena mungkin nggak ada yang belum ada yang paham atau kurang tahu makna dari Sajojo-nya Wit. Oke, mungkin itu kan juga sebagai penutup kegiatan kita, tapi sebelum ditutup kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk semua partisipan, dimohon untuk aktif gitu ya.
Yang dokumen Ika ya kalau salah. Nanti beri aba-aba ya Ika. Dihitung Kak, jangan tiba-tiba screenshot aja. Hitung ya. 1, Ya, udah siap. sok. 1, 2, 3. Ya. Oh ya, mau ini ke teman-teman yang Sekali Papua. Oh, sekali aja apa lagi? Oke, bebas boleh. Ayo Ika. Ayo, sok, kayak bebas. Gimana? Ayo. Hitung, Kak. 1, Ayo. 2, 3. Nah, Nah, Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang telah hadir. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari UU yang telah sangat membantu kita, terutama dalam mengerjakan tugas ya sebenarnya ini. Dan terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk ilmunya, untuk pemahamannya gitu. Jadi mendapat ilmu yang baru, mendapat pengetahuan gitu, terus kayak pengalaman yang unik juga menarik gitu. Terus ya mungkin kedepannya kita juga mungkin ya boleh lah gitu terus saling bersilaturahmi mungkin ya gitu. Terus dari kami sangat memohon maaf bila memang ada terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak. Mungkin dari saya sebagai moderator cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.